dengan kesaktiannya untuk membuat orang sugih. Oh gitu. Iya. Jadi pesugihan ini, Cak. Karepku ya ngono, kalau bae sugih ngono. Saya tanyain, ini dari mana, Cak? Narik atau datang sendiri? Tapi gembledak ono gaman iki. Di mana? Di teras tadi. Di teras. Iya. Ini sampai buat pesugihan nggak ini? Enggak, Lah? udah gini, Gus. Bener nggak? Satu keringet juga metu diri, Gus. Ini perkiraan umur berapa ratus tahun nih pusaka ini, Cak? Sekitar 600-700. 600-700 ya. Ini waktu kerajaan Singosari. Di atas si Mojopahit. Ini untuk saya taruh di Masya Allah. apa itu? Wah, berat banget. Bukan ini. Ini pusaka apa? Ini namanya Pataka. Gespo, Rono, Rene, Ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini GSP hadir di kediaman beliau. Gimana kabarnya, Kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sehat. sehat. Masya Allah. Tambah gemuk aja ini kayaknya. Caudin. Iya. Nah, semalam tuh saya kayaknya pengen aja. Iya. Saya lagi ada acara di daerah Kediri, terus Pasuruan. Iya. Pas lagi nginep di hotel situ, semalam kok pengen aja. Pengen nelpon, pengen ke rumah Cak Udin. Ternyata para KSP semalam saya kontak, beliau ini terkenal memang memiliki 3.000 pusaka yang hadir sendiri, kadang di tempat atau di mana. Intinya beliau ini punya 3.000 pusaka secara gaib yang hadir. Nah, ketika saya kontak, Cak, gimana kabarnya? Ada gitu, wow, ada Gus katanya. Oh ini nih, saya penasaran. Pasti juga para GSP penasaran. Seberapa banyak yang ditemukan pusaka beliau yang begitu misterius, datang sendiri. Caudin, Iya. ada berapa yang turun atau narik atau gimana lah, bisa ceritakan nih, Cak? Mulai bulan kemarin itu Gus ya, sekitar 8 Gus. Sekitar 8. Ya sekitar 8. Kerja saya kan bukan narik pusaka Gus, masa tiap hari cari pusaka ya enggak. Memang kerjanya apa kerjanya? Kerjaanku ya bantu orang tua. Ngobatin orang, banyak tamu-tamu. Kalau mau diobati. Kalau minta tolong diobati, diobati lah. Iya. Ya sebisanya Gus. Sering mudar mandir gitu kemana aja, Ya, Cak? sering ngopi kemana-mana. Oh, ngopi sambil Iya, sama jalan-jalan. sambil gini-gini. Oh iya, kadang-kadang kalau ada apa itu yang bahaya di kampung opo yang mengakibatkan hal-hal gaib gitu, biasanya saya disuruh ke situ ya tak datangi aja sama sambil ngopi jalan-jalan lah. Nah, para GSP, Caudin ini terkenal tawadhu, dia nggak bengok keluar. Makanya ini tak dobrak supaya dia ngomong apa. Sebenarnya tuh beliau itu siapa? Soalnya sering merendah diri. Kalau tak tanyain ini nggak mau ngaku, tak tanyain itu nggak mau ngaku. Makanya ini saya mau tanya sebenarnya nih, Caudin, silsilah dari Caudin sendiri itu sebenarnya itu Anda itu masih keturunan siapa? Bisa ceritakan. Kalau Mbak memang ahli spiritual. Spiritual itu kalau orang dulu itu kan belum katanya dukun katanya. Padahal dukun itu orang yang bisa mendoakan. Iya. Dulu orang di kampung dibilang dukun. Ada yang bilang kiai. Tapi Cuman orang bahasa sih. bahasa. Ada yang bilang dukun disuruh mendoakan. Ya kerja ya bertani ya. Bukan kerja dari dukun gitu. Iya. Ya punya kerjaan. Di sisi lain ada orang minta tolong, ya, dari silsilah diobatin. itu banyak, kalau di rentet-rentet banyak Gus. Nah, terus keseharian saya itu kan bukan nyari keris, enggak, saya bukan ahli keris aslinya. bukan ahli keris. Makanya keris itu banyak di rumah, tak taruh sana, tak taruh Padepokan, tak taruh di Jakarta gitu.
sampai 3.000. Ya. Berarti ini malah lebih dong, berarti tambah-tambah terus tiap hari, Oh, tiap ya. Kalau bulan. nggak ada yang beli katanya orang-orang ya tetap tahu banyak. Memang dijual, nggak dimaharin. Enggak. Nah, sebenarnya saya mau maharin, orang-orang tak maharin biar saya bisa jual gitu loh. Kalau yang dimaharin saya bisa beli maharin, biasanya itu yang dijual. Itu yang dimaharin ke orang lain. Oh, gitu. Kalau yang gini-gini dikasih, narik, yang datang sendiri, nggak bisa jual lah. Kenapa? Ya ada rahasia gaib tersendiri di situ. Mungkin dari terahta leluhur mungkin. Ini kan, pusaka ini kan titipan doa. Zaman dulu itu kalau mau ada hajatan, ada acara apa atau ada keperluan apa itu kan larinya ke empu. Nah, Iya, kan gitu ya. betul. Empu saya mau ada hajatan, misalnya mau calon lurah. Oh iya, ditempano sama empune dibikin ya jadilah dukun derajat lah apa dah. Kok tai kok apa para GSP aroma wangi-wangi dari sini Ya, apa ini? Mungkin iya dari salah satu nih. Nanti aja dibahas nanti. Ya, Tapi di pilihan dagang saya para GSP itu langsung aroma dari sini set. Itu Terus menurut saya pusaka itu bergerak. gitu. Jadi Iya. pusaka itu gitu. Meskipun ini yang membuat itu sudah nggak ada, sudah mati, yang dibuatkan sudah mati. Cocok apa enggak itu kalau di bahasa gaib itu ya macam-macam. Kan gitu ya. Nanti belum bakas pusaka karena terah beliau belum dijelasin. Ya. Kalau Cak Udin kan dari Madura sama Jawa Madura ya. Ya. Dari istri dari mana? Dia Sarifah, Pesarifah, keturunan turunan Alkaf, Alkaf. bangsanya Alkaf. Kalau mertua Binagil, kalau yang laki-laki kan Alkaf. Ya Alkaf kan artinya kekuatan. Masih keturunan sama Habib sini yang terkenal. Habib sini ada sama Habib Jafar Alkaf yang Oh ya, Habib Jafar Alkaf, terus sama Habib siapa lagi? Jufri Solo, Habib Jufri, terus Ya. Pekalongan. Pekalongan di nggak enak aku sama Habib yang besar sudah terkenal. Aku khawatir nggak berani nyebutin soalnya Tapi cowok kan jarang di- nyebut kan gini nanti. Oh iki sendenan jenenge para ulama gede terkenal ini. Soalnya aura-auranya saya baca itu dari ya nggak tahu lah, aku ngerasa itu masih ada hubungan beliau, Iya. Habib Lutfi. Insya Allah gitu Gus. Iya. Insya Allah gitu kalau Aku nebak ini ngawur loh saya ngawur loh ini. yang tahu istri saya yang tahu, lebih tahu. Saya nggak berani buka. Sama Habib Lutfi apanya kira-kira? Masih saudara hubungan darah apa? Saya nggak berani nyebutin gitu. Ya udah, Ya, nggak apa-apa. saya- Kalau makanya ada kalau beliau kalau- kalau ada beliau istri Nah, bisa bisa ngomong. bisa ngomong. Ya, ada keperluan tadi. Keperluan ini mungkin anak. ya ini kan bahas masalah terah, masalah keturunan para GSP tentang sebelum kita bahas tentang sisi lain ya tentang kegaiban, tentang pusaka keris yang pernah hadir di sini mungkin di mana diambil sama beliau, dijelasin dulu silsilahnya seperti itu. Iya. Gitu. Bukan ahli untuk narik keris, koleksi pusaka bukan, aslinya bukan. Tapi ini Mas Caudin ini punya 3.000 pusaka yang hadir sendiri, tapi beliau ngakunya bukan tukang narik keris. Kan aneh, ya kan? Iya, iya. Harusnya kan spesial penarikan keris sampai 3.000, tapi Anda jenengan bilang itu bukan ahli saya katanya gitu. Iya. Kalau ahli bisa malah 10.000 atau gimana? Mungkin gitu Gus. Tapi Bisa di itu dulu coba apa? yang koleksi kan di sini memang iya. jenengan kan nggak mau naruh banyak di rumah, katanya di Padepokan, terus di Jakarta di apa galeri apa itu? Bukan di rumah. Di rumah Anda situ. Di rumah saudara. Di Jakarta itu. Kebetulan kan di sana kan dulu almarhum kan suka koleksi gitu. Tadi rumahnya kan besar terus. Jadi sekalian tak kalau di Padepokan ya kayak ini aja lah. Ini di Padepokan ini. Padepokan ya. Ini di koleksi di Padepokan, para GSP. Ada lagi? Yang Jakarta itu. Jakarta. Ini
tadi yang ada seperti ada tahu-tahu ada aroma wangi. Nah, itu yang menurut mana Cak kira-kira? Soalnya dari sini. Oh, ini mungkin, Mas. Ini mungkin. Itu. Nah, ini pusaka apa Cak? Kalau namanya sih aku nggak tahu aku. Lu berapa nih? 7. Nah, lo itu gimana sih Cak? Coba giniin. Biar pemirsa tahu, lo itu sebenarnya seperti apa? Sama-sama belajar ya Gus. Iya, nih Sama-sama kesini nih belajar. ya. Coba lo dari mana? 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Oh, di situnya. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hmm. Nggak ada yang genep, kalau pusaka itu nggak ada yang genep. Lah kemarin aku syuting sama seseorang kok lo itu dari sini nih katanya nih Cak. 1, 2, Ya, 3, pas munduknya gitu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti ini 13 berarti ini. Iya. Ya, keliru. Makanya aku Lu yang bener yang bengkok, mana Cak? Yang bengkok kan, lu kan bengkok. Lu. Bengkok, lu. Berarti yang bener Yang yang bengkoknya aja. Insya Allah gitu. Hmm. Tuh, yang bengkok. Ah, di sini nih, biar Ya. kelihatan Tuh, kamera. Bengkok kan, bengkok Ah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan bengkok gini ya. Itu ini versi Versi Cak saya. Udin Saya. dengan ilmu yang pernah dimiliki dan menjelaskan tentang lo keris. Cuman Pak GSP ada di YouTube saya kemarin, saya tanya sama seseorang yang ahli spiritual keris juga, lo itu dihitung dari sini nih 1, 2, ya jadi bengkak-bengkoknya dihitung semua, mungkin muncul yang masuk ke dalam sama keluar dihitung semua itu Cak. Oh gitu ya. Iya, makanya. Nggak gitu. Yang kan bengkok. Bengkok lo. Ya, yang bengkok itulah. Ya Lo udah. satu adanya katanya ada, tapi pernah ada. Satu dok. Jeglong itu dinamakan lo katanya. Nah. Satu. Nah, bukan ini bukan kontroversi, tapi pendapat spiritualis itu beda-beda gitu. Itu tergantung Anda menyikapannya yang mana yang diikutin gitu aja sih. Ya Cak ya. Iya. Kenapa nggak ada yang itu Cak? Yang genep kok semua ganjil Cak? Yang- Menurut pandangan Cak Udin. Pembelajaran saya yang genep kan, yang membuat genep kan yang memegang, sama yang megangnya jadi genep. Kayak Oh gitu. Filosofinya kan. Filosofinya gitu. Jadi menyatu sama yang buat gitu. Ini keris apa nih? Tadi yang aromanya wangi semerbak terus ada suara apa? Ini keris Kayak gitu. Terah Majapahit. Terah Majapahit. Kayak pamori kan dalam untuk menolak energi jahat mungkin bisa. menolak balak termasuk. Iya, soalnya ini ada pamor X-nya di sini. Oh, Ada pamor X. kok cuma satu ya sini aja ya pamor X-nya ya? Sini nggak ada. Nih, para GSP ternyata pamor X ini kata Caudin untuk menolak balak atau apa Cak tadi? Menolak balak ya pamor X. Ya. Terah Majapahit. Terah Majapahit. Nah, ini halus. narik dari mana? Narik apa datang sendiri? Itu niat saya itu bukan narik kemarin itu Gus. Yang kemarin itu ya jalan-jalan ya apa ke rumah temen, ada orang sakit gitu. Ternyata gangguannya ini apa sih kok sakit? Setiap hari itu gantian, satu rumah tuh gantian yang sakit, sering gitu tuh orang kena gitu tuh. Ternyata di dalam rumah situ ada pusaka. Oh. Ya mungkin tinggalan dulu mungkin yang terpendam. Waktu dapatnya nggak gini, ini sudah saya cucikan ke orang. Iya. Terus Udah bagus ini ya. Iya, udah bagus, nggak ada apa itu gonjo katanya. Berarti pusaka itu pas Caudin narik dari bawah tanah apa langsung jatuh jrak gitu? Enggak ya versinya kan macam-macam ya orang spiritual untuk narik. Iya. Untuk narik itu macam-macam. Di situ auranya itu misalnya di pojokan rumah situ kok ada aura yang mencurigakan. Jadi saya bakarin supa, saya doa-doa di situ. Saya kalau melihat kok tanah ini kok goyang-goyang sih. Oh gitu. Secara mata batin ya? Secara mata batin. Oke. Goyang. Kayak muncul. Mungkin di sini mungkin yang membuat ini sakit kok gaib itu terusnya lari ke sini. Akhirnya coba saya apa itu? Ritualin di situ. Ritual di situ. Muncul sedikit tapi enggak muncul itu enggak. Kalau muncul itu ininya dulu apa ininya?
muncul ini ininya dulu. Apa ini apa namanya? Gonjo kan. Gonjo ini. Gonjo itu. Ini udah begini apa cuman Enggak, kerisnya aja? Cuma kerisnya aja. Oh, nggak ada ininya ya, nggak ada ininya ya. Kasih semua ini. Berarti ini ya, Ya. pakai SP cepat seperti ini nih. Nah, itu kayak gini kan baru semua ini yang kemarin bulan-bulan kemarin. Nanti dijelasin ini yang baru-baru di para SP nih. Oh, berarti begini Cak ya? Ya, waktu dapatnya gitu. Set, cuman nggak ada ininya para Ya, SP. dikit, kelihatan dikit Gus, kok tanahnya kok bongkar, baru di geduk biasa kok. Geduk. Ya. Terus ditarik pakai Tak kasih kekuatan. orangnya nggak mau, sampean gowo gitu. Orang Jawa gitu. Karo karepe aku, masih aku ya karo karepe pusaka piye, karo karepe ya. Iya. Ya tak ambil lah bawa tak. Bawa pulang kumpulin. Ya, Nah, kumpulin. itu para GSP ini salah satu saksi ya ketika Caudin mengobatin orang di rumah itu ada beberapa keluarga yang sakit, ternyata di pojok itu ada aura negatif, diritualin, diambil sama Caudin, akhirnya dibawa pulang, dikumpulin seperti itu. Oke, Caudin, kalau pusaka ini yang paling menurut Caudin paling sakti mana ini? Yang ini loh, bukan yang ini loh ya. Iya. Ini dulu nih, coba. Yang paling sakti mana? Aku ngajiku gak ndelok pusaka sakti. Oh, pusaka sakti. Lu yang sakti siapa? Yang megang. Oh, yang megang yang sakti. Yang megang. Hmm. Ini megang jenengan niki, Masya Allah bisa aktif ini. Oh gitu. Gitu ya. Soalnya yang empunya sudah mati, yang dibuatnya sudah mati. Iya. Nih, para GSP, aku tertarik dengan pusaka ini nih. Pernah kan? Ini pernah saya bahas dulu. Luk 5 itu Gus. Kok lu 5 dari mana nih? Lengkung ini kan gini, waktu dulu kan kurang penjelasannya kurang. Ini kan Ya. lengkung ini di Oh, lengkungannya di lengkung dalam. di sini pijitan tangan. Oh, satu, terus Pijitan tangan mulai Oh, sini. iya, iya. Satu, Satu, dua, dua, tiga, tiga. 4, 5 Gus. Jadi ini nih para GSP, ternyata lo itu bukan hanya di begini aja nih, Bukan, ya, bukan. di gini aja, Samping di samping, ini di dalam. dalam. Nih, jadi keris ini pusaka itu begini, tapi di dalamnya nih, ya, bukan bengok-bengok ini yang bersini di luar, tapi di dalam nih. 1, 2, 3, 4, 5. Lo 5. Tapi kalau diginiin nggak kelihatan lo-nya karena lo-nya di dalam keris atau pusaka ini. Ini dari mana? Dari Blitar gitu. Dari Blitar. Dari Blitar. Coba ceritakan lagi deh. Ya itu tadi ya. Nah, Rekreasi. kisahnya. Rekreasi biasa kok, rekreasi biasa ke Sendang Umyang waktu itu. Kakak itu ke Sendang Umyang. Ke Sendang Umyang kok auranya di situ kok ya ada yang dingin, ada yang panas, yang enak gak enak lah pokoknya suasana itu ganti. Mungkin yang ritual di situ mungkin ya macam-macam orang Rusia, nggak tahu. Mungkin dibuat ritual macam-macam sampai auranya gitu. Aslinya auranya bagus. Saya pakai dupa. Ya dupa itu untuk sujud syukur, silaturahmi sama gaib, sama ya juga makhluk Allah. Permisi lah. Betul. Nah, permisi lah di situ sama pakai dupa di situ. Nah, habis mandi-mandi di situ, perahu, ya foto-foto, selfie anak-anak kata. Di deketnya dupa tadi itu langsung ada ini, nggak ada gini nih Tuhan. Nggak ada Ya, apa namanya nih? lupa. Ya, Kata konjoy lah. konjo. Ya, ya tak bawa. Ini sempat tak tanya no sama orang kampung situ yang nyari air. Aku ambil air di situ. Tadi malam siapa sing ritual kene? Kau no sepi, si robu sudah sing rezeki ini ngomong ngono, sing orang tak takoni mang. Ya. Iya aku nemu ngenekan iki Pak. Ya berarti ya wis gadangane sampean niku, gadangane sampean niku. Gadangan apa artinya? Gadangan niku ya wis teke sampean teke sampean wis lah. wis nyatu wis gelem melok sampean ibaratnya. Milik sampean lah gitu, Sampean. ibaratnya kasarannya Oh, gitu. gak apa-apa. Ya wis anu Pak, permisi nggih. Itu sejarahnya itu. Astagfirullah, Masya Allah. Nih, para GSP, ketika Caudin cerita itu, mata saya kayak kabur ngeliat ini nih.
kayak ada air yang apa namanya menerjang apa ngelangi itu loh Cak ya. Makanya ini adem nih, ini tak pegang ini adem nih, auranya adem. Oh ini Masya Allah. Aku ngerasa ya ketika ada air ombak itu, ini energinya barangkali. Ini sosok laki-laki yang bertapa gini, bener nggak Ya, Cak? benar. Terus pakai apa singkel apa Ya, ikat itu kepala, waktu saya rambutnya panjang. rambutnya panjang. Sebenarnya sih masih muda. Saya masih muda sini. Sini orangnya masih muda. Kadang-kadang bawa ayam gini orang ini. Waktu ke rumah sini ya saya datang itu kan masih di mobil. Saya lupa kalau dapat pusaka dari Blitar itu ada di mobil. Katanya mertua saya. Di motor ini kan apa sih gelabak-gelabak dikira tikus apa kucing. Saya diem aja. Saya langsung ingat habis diem apa ya? Aku ingat mungkin pusaka ini. Tak taruh di rumah jam 11 malam itu, tak taruh di rumah. Kata anak saya, di depan ada orang aneh pokoknya orang Jawa kayak orang sepuh ngono tapi kok nggo PT ya. Kok nggo PT ya maksudnya piye iku? Wong iku tamu ta apa? Gak ono iki. Aku inget lagi mungkin ini mungkin Khodamnya mungkin. aura yang masih tersisa di Kalau sini. saya dalami tadi ya persis jenengan yang lihat jenengan tadi. Kalau saya yang lihat sendiri. Makanya kalau ini saya rasa ini sudah lama banget. Coba para GSP, ini udah sampai keropos loh ini. Ini bukan asli begini. Bukan. Aslinya dulu Ya lurus. Kayak Tapi pas belati gitu. Bagus ini. kalau Caudin dapatnya udah begini apa? Gitu. Udah gitu. Ya apa itu terbalut lumpur aslinya gitu. Aslinya gitu. Om Yang ini Om Yang itu siapa sebenarnya Cak? Biar para GSP tahu itu. Om Yang itu kan Gus. Om Yang itu empu dari Cina. Om Yang Jimbe. Ya, Om Yang Jimbe. Terkenal banget itu. Terkenal banget dengan kesaktiannya untuk membuat orang sugih. Oh gitu. Jadi pesugihan ini Cak. Karepku ya ngono, kalau bae ya sugih ngono. Lah ngajiku ora anak kono ya, yo aku ya gak. Tapi ini sampai buat pesugihan nggak ini? Enggak, wis ngene Gus. Bener nggak? Tuh keringet ya untuk Gus. Tahu-tahu di kamar itu, tahu-tahu ada duit tuh, satu koper. Ya. Bener kayak gitu? Gak kerja keringet kalau ngusung-ngusung ya. Cak, ini perkiraan umur berapa ratus tahun nih pusaka ini Cak? Menurut pandangan Caudin lah. Sekitar 600-700. 600-700 ya. Ini waktu kerajaan Singosari di atas Mojopahit. Oh, Menurut saya Masya Allah. Nih para GSP, pengakuan dari Caudin, ini pusaka Om Yang Jimbe ya. bilang Om Yang Jimbe yang sudah berumur atau berusia 600 sampai 700 tahun. sekitar segituan. Kalau gitu. jadi kalau apa lihat dari fisiknya memang benar. Ini udah tua banget. Dan khodamnya yang saya rasakan, yang Caudin juga ngerasa dan anaknya juga melihat dari mata batin ya, itu sosok laki-laki rambutnya panjang pakai ikat kepala dan bawa ayam. Bawa ayam itu yang lihat anaknya sendiri ya, dikirain tamu. Dikirain tamu. Masya Allah. Kok pusaka-pusaka rata-rata itu harum semerbak? Ya mungkin itu Memang asli. enggak. Dari minyaknya Ada yang asli, ada yang asli minyak dari empunya dulu diminyaki gitu untuk menghormati aja lah. Nggak habis-habis itu berarti aromanya itu. Ada yang Ya ada terus gitu. Ada terus. Ya buktinya yang ini tadi tak kasih minyak singer, ada harumnya terus. Ada harumnya terus ini. Tapi ini asli nggak pernah diminyak ini. Nggak pernah. Sampai sekarang masih begini ya. Nggak gitu. Tak minyak singer aja. Cuma melindungi biar nggak korosi. Ini para GSP udah usia hampir 700 tahun tapi aromanya masih wangi semerbak terus sampai sekarang. Sama Caudin nggak pernah diminyakin, cuman minyak singer aja, minyak jahit untuk melindungi ini aja ya. Ini nggak korosi, biar nggak korosi.
ngeri, ngeri. Makanya aku penasaran. Iya. Saya kalau sama pusaka keris kurang begitu paham detail kayak orang-orang ahli pusaka nggak bisa gitu. Soalnya pelajaran saya itu bukan di pusaka-pusaka ini, cuma terus pelajaran apa ya? Pelajaran saya itu kan ya ilmu rasa tadi itu. Ilmu rasa. Nah, sekarang para KSP sekian lama lah atau beberapa hari, berapa bulan nih Cak Udin menemukan keris yang di depan saya ini. Nah, ini taruh sini aja ini dulu. Nih. Yang ini ceritanya seru nih. Nah, saya tertarik dengan ini sih para KSP. Ini awannya sangat kenceng. Kayaknya bukan nendang ke saya atau apa ya. Jadi saya seakan-akan itu pengen megang ini. Ternyata Cak Udin langsung ini paling seru katanya gitu. Seru itu. Paling seru. Ini Cak, saya tanyain ini dari mana Cak? Narik atau datang sendiri atau gimana? Kalau dengan apa itu mata batin itu dia kayak itu ngetut terus Gus. Bangun. Ternyata itu uru aku iki. Oh. Padahal tahu kena ngarep. Lawang tetap nutup. Tapi gembledak ono gaman iki. Di mana? Di teras tadi. Di teras. Iya, di teras tadi. Di depan rumah ini Depan Pak. rumah. Ya. Jam berapa itu? Itu sekitar belum jam 12 pas bukan. Jam 12 kurang dikit lah. Saya ngambil itu jam 12 lebih 10. Saya habis ke kamar mandi terus tak lihat ke depan kok rokok-rokokan ternyata ada ini. Ya neyeng apa Gus? Ini udah di Juga tak cuci kemarin. cucinya. Ternyata gitu. Lah sama komunikasi nggak sama ini? Apa? Komunikasi nggak sama ini? Ya sempat komunikasi yang tadi. Ya, nggak maksudnya namanya siapa, dari mana, yang jelas identitas lah. Identitasnya Malang Gus. Malang. Namanya? Ki Sopo lali aku Gus. Iku Singosari lah, kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari. Kira-kira berumur berapa? Ya tua Banget. tua banget ini. Tapi ini para guys, ini berat ya, kecil tapi berat. Berat, kecil tapi Berat. Ya. Ini katanya orang, saya kemarin ke rumah teman sama yang ahli pusaka yang bisa mencuci ini Gus ya. Nah, Oh iki gaman Singosari iki. Ya apa sih carane? Aku sempat belajar. Ya, apa sih carane? Nang gaman Singosari ku. Gonjoe kotak. Nah, iki gonjo itu apa gonjo? Gonjo ini. Oh, Iki yang tadi yang tut ini. Jejeran iki kotak iki rasa kotak iki Singosari. Oh iya Pak Krespe, Pak Kita Krespe. delok nang buku anu nih. Nang buku apa nang kancaku nang buku primbone keris iku. Lho iki gawe tarung gaib iki. Oh. Aku jenenge lali aku. Iki gawe tarung gaib biyen iki. Oh, dulunya buat tarung gaib. Jadi Ya mungkin teh pendekar iki mungkin. Itu katanya gitu, Gus. tarung gaib itu kan ibaratnya kayak santet ditembak Ya, keluar lagi, berarti nah, untuk tempur di alam energi gaib. jahat lah ini untuk menetralkan energi jahat. Pamornya segini kan. Oh iya, nih biar tahu nih para GSP. Terus lancip ya, untuk menghalau musuh negatif itu untuk menerjang. Ya nggak seserem-serem amat sebenarnya. Kalau dipegang orang yang salah ini bisa dipuja nanti ya bisa serem dong kamu. Bisa serem jadi. Iya. Ya. Cak, kalau pamor itu bentuk kayak gini gambar gitu ya? Iya, tentu kayak gambar. Ini kalau Ini pamor doa kan itu, Gus. doa itu. Iya, wah ini Gusti. Itu muncul sendiri atau gimana itu? Dikasih apa itu kan berapa lapis besi kan dulu itu. Ya unsur langit dan unsur bumi dijadikan satu biar doanya diterima kan gitu, Gus. Menurut saya gitu. Terus berbentuk pamor kayak gitu. Pamor itu kan ya rezeki-rezekian dari. Iya, nggak maksudnya ini loh, kok bisa? Ini putih, ini kan pamor kan putih ya, gambar-gambar gini kan? Iya, unsur langit dan unsur bumi. Ya, ditempa waktu itu, tahu-tahu jadi begini atau dikasih digambar gitu, dibatik gitu maksudnya, Cak. Oh, Nah ini loh, bentuknya loh, pamor itu loh. lihat doanya orangnya. Itu nur doa, menurut saya itu doa. Pas bikin, Pas dikit. Kalau pas doanya empunya itu. iya, kalau doanya junjung derajat ya keluar kayak Oh, junjung derajat gitu. gini. Kalau dibentuk gini kan ya Nggak bisa. model sekarang kan. Ya, ya, berarti para GSP biar nih pelajaran nih. Maksudnya saya itu mencari berita ya tentang keris, tentang pusaka, seperti ada pamor, ada elok, itu biar pada
tahu pembelajaran. Jadi kalau pamor itu tergantung doanya waktu si empu membikin pusaka. Bener kan kayak itu, Cak? Akhirnya jadi berubah seperti ini, berbentuk sendiri, bukan punya tadi gambar ya, gambar bukan. Tadi doa terus dilebur jadi seperti ini. Iya. Gitu kan? Iya. Ini pengertian dari Cak Udin ya tentang Waktu itu kan agama ini kan belum lengkap. Orang spiritual itu dibilang lengkap ya juga lengkap Gus, orang Jawa Gus ya. Tapi kurang lengkapnya kan kalau sekarang kan kena Islam masuk ini kan lebih lengkap lagi. ya betul. Ya bikin pusaka sendiri, ya nulis di doa raja itu ya. Coba lihat raja yang Iya. Cak Udin bikin deh. Mana nih Cak Udin katanya mengambil pusaka, mana orang itu? Lama banget. Iya. Apalagi ritual apa? Enggak. Nyari Gus. Ini pusaka buatan saya ini. Oh, pusaka Titipan doa. pusaka bikinan Cak Udin. Raja ini ya. Iya. Pusaka bikinan Cak Udin. Ini dari apa ini? Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Sesajen itu kalau menurut pandangan Cak Udin gimana? Sesajen itu sebenarnya buat siapa? Dia akhirnya merasa ini nendang-nendang gitu. Sedekah bumi kan. Biasanya orang cincin. Ketika ngomong santet ini goyang-goyang, itu apa itu? Yang punya rumah itu sering ritual santet. Ini mau saya taruh di Masya Allah. apa itu? Wah, berat banget. Bukan ini. Ini pusaka apa? Ini namanya pataka.